Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama kita bahas sedikit nih, kedatangan Rafale baru kita. 3 biji lagi nih bos. Bahkan ada pesawat lain yang menemani kedatangannya. Pesawat baru apakah itu? Kemudian Rafale varian mana yang datang nih? Apakah B atau C? Dan berapa jumlah total Rafale kita saat ini yang sudah datang? Setelah ini kita cupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari drone tempur baru kita yang ternyata kini sedang dipersiapkan markasnya bos. Sedang disurvei area untuk pembangunan markas barunya di Tanjung Pinang. Nah loh, lantas markas seperti apakah itu? Apakah yang disiapkan? Mengapa di Tanjung Pinang? Apa alasan strategisnya penempatan di Tanjung Pinang? Di wilayah mana itu? Siapa usernya? Dan apa tugas UCAV Male Anka ini nanti di Tanjung Pinang? Penasaran beritanya? Cus, mari cek. Mari kita ceki-ceki berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, yang pertama kita tengok tipis-tipis dulu nih bos. Jet-jet tempur baru Rafale kita yang datang lagi ke Indonesia, bahkan ditemani pesawat lain. Jadi admin kutip dari akun lembaga KRIS, mereka membagikan video yang terpantau jelas. Beberapa unit pesawat yang sepertinya adalah 3 unit jet tempur Rafale baru datang ke Indonesia. Jadi jika dulu yang datang adalah 3 unit Rafale B kursi tandem dengan tail number T0301 sampai T0303. Nah, kali ini 3 unit terbaru yang datang adalah 2 unit single seat varian C kursi tunggal dengan tail numbernya adalah T0317 dan T0318. Dan satu lagi yang datang varian B bos, T0304. Ini yang kemarin fotonya terlihat nyampe di Sri Lanka. Sekarang udah nyampe ke Indonesia. Sehingga totalnya sekarang ada berapa? Ayo coba diingat-ingat bos, dihitung. Betul, 6 unit. Jadi sisa yang perlu dikirim masih berapa lagi bos? Betul, 36 unit. Karena total pesanan kita adalah 42 unit bos. Kalau nggak berubah dari rencana awal, maka ya seperti berita yang dulu, Indonesia pesannya 30 yang varian C, kursi tunggal, dan 12 unit varian B, kursi ganda. Kursi tandem bos, ini bisa untuk pelatihan dan juga bisa untuk misi-misi yang lebih rumit. Karena bagian belakang itu biasanya disebut dengan WSO, Weapon System Officer. Tergantung masing-masing negara lah manggilnya apa. Tugasnya beda dengan si pilot kursi depan bos. Kalau pilot depan itu fokus nerbangin pesawat, manuver putar-putar, take off and landing, dogfight, navigasi dasar. Maka pilot yang di belakang itu fokusnya mengelola sistem tempur yang sangat kompleks. Seperti misalnya nih contoh, mengoperasikan radar dan sensor, mengelola persenjataan yang digotong. Kemudian elektronik warfare-nya kan pakai Spectra. Nah, di sini WSO-nya bisa bertugas untuk mendeteksi radar musuh, jamming, analisa ancaman, sampai countermeasure. Sehingga kalau ada misi sulit, seperti kayak di film Top Gun, terbang rendah, masuk lewat tebing-tebing di antara rudal-rudal pertahanan udara dan langsung menghantam target strategis seperti radar. Nah, maka kalau misi seperti itu dengan 2 pilot pasti misinya lebih efektif bos. Lebih gacor dan jelas. Sang pilot lebih pede. Karena apa? Karena ada kawan. Minimal kalau amsyong ya nggak sendiri ya kan. Kalau ketangkep ada kawan, kalau menghadap bapak yang di atas juga ya ada kawan lah. Kemudian di samping Rafale itu pesawat apa Min? Nah itu disebutkan adalah pesawat VIP Falcon 8X dengan tail number A0803 dan A0804. Ini pesawat yang ketiga dan keempat bos datang ke Indonesia. Selain untuk katanya pelatihan pilot, pesawat ini juga akan dipakai untuk kunjungan kenegaraan, kunjungan elit para pejabat pemerintah seperti Kemhan RI, Panglima, dan pejabat-pejabat kelas atas lainnya. Kalau pejabat-pejabat seperti Pak RT, Pak Lurah, ya mungkin nggak pakai pesawat ini bos. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk kabar kedua yang lebih gacor. Markas baru, drone tempur Anka. Oke, lanjut kabar mantap kedua. Datang dari pembangunan markas drone tempur Anka yang ternyata berada di Tanjung Pinang bos. Dalam foto-foto yang dirilis akun resmi Puspenerbal dan Lanudal alias Pangkalan Udara Angkatan Laut,
Nampak tim survei Kemenhan ditemani oleh tim teknis yang mungkin ini sepertinya dari pihak Turki, bule-bule gimana gitu ya kan. Kemungkinan besar mungkin dari pihak produsen Turkish Aerospace Industries. Mungkin ya. Kegiatan ini pun dilakukan pada 7-9 Mei 2026. Tim survei datang langsung ke Lanudal Tanjung Pinang untuk melakukan survei lokasi pembangunan hanggar bagi drone tempur UCAV Male Like Anka. Nah, artinya dengan adanya kegiatan ini sudah masuk ke tahap teknis lapangan, bos. Bukan lagi sekedar wacana atau presentasi PowerPoint di ruang rapat. Kalau sudah ada survei lokasi, pengecekan fasilitas, peninjauan area, perencanaan hanggar, maka jelas proyek biasanya memang sedang disiapkan menuju pembangunan nyata. Nah, Min, kenapa harus bangun hanggar khusus lagi, Min? Nah, jelas, bos. Drone Anka ini adalah drone Male, bukan drone kecil seperti quadcopter. Ukurannya lumayan besar, bentang sayap bisa belasan meter, perlu ground control station, ruang maintenance, perlindungan cuaca, sistem komunikasi sampai penyimpanan sensor dan persenjataannya. Artinya ya jelas Indonesia sedang membangun infrastruktur permanen di Tanjung Pinang untuk operasional drone strategis ini, bos. Hal ini sangat penting karena banyak negara membeli drone tapi belum tentu siap secara maintenance, operasi harian, personel, data link, logistik, sampai fasilitas pendukung lainnya. Bayangkan kayak kalian beli motor bebek tapi bengkel atau spare partnya nggak ada pula di dekat kalian. Sekali macet, mogok, waduh, pusing kepala atas bawah, bos. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa drone ini ditempatkan di Tanjung Pinang? Apakah ada maksud dan sasaran strategisnya? Simak videonya sampai habis. Oke, lanjut. Jadi kalau Mimin bahasnya ya, kita lihat peta aja lah. Jika jadi Tanjung Pinang, jika kalian tengok di peta, jelas berada di lokasi yang sangat-sangat strategis. Dekat dengan Laut Natuna Utara, dekat dengan Selat Malaka, Singapura, juga berada dalam jalur perdagangan internasional, kawasan yang paling rawan aktivitas ilegal, baik itu illegal fishing ataupun transfer minyak ilegal, dan juga area lalu lintas militer asing. Artinya di sini jelas, bos, drone Anka di sana bisa dipakai TNI Angkatan Laut untuk patroli maritim jarak jauh, pemantauan kapal asing, pengawasan ZEE Indonesia, early warning system, monitoring aktivitas abu-abu di gray zone sehingga dapat mendukung operasi TNI Angkatan Laut. Kalau dipasang, apalagi kalau drone Anka ini dipasang radar dan sensor modern, maka Anka bisa benar-benar menjadi mata terbang Indonesia selama berjam-jam tanpa harus menerbangkan pesawat berawak yang pastinya harus merogoh kocek jauh lebih dalam untuk operasionalnya, bos. Karena ya secara umum drone Anka ini punya kemampuan ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, kemudian patroli maritim, pengintaian, pemantauan wilayah perbatasan, target tracking, bahkan serangan presisi jika dipersenjatai. Dan dalam konsep perang atau pertahanan modern, maka drone seperti ini adalah sebagai force multiplayer. Artinya bisa membuat kekuatan tempur atau kekuatan pertahanan menjadi jauh lebih efektif, lebih gacor dibandingkan dengan tanpa drone Anka ini, bos. Mantap, mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.